Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini saya akan memaparkan pengembangan sistem pengawasan rumah otomatis berbasis Internet of Things. Di sini, sistem yang dirancang untuk meningkatkan keamanan di lingkungan perumahan melalui solusi yang modern, efisien, dan terjangkau. Pada masalah utama itu keamanan yang tidak memadai merupakan salah satu utama yang dihadapi banyak perumahan sistem keamanan tradisional seperti satpam atau CCTV seringkali tidak cukup untuk mengurangi resiko pencurian terutama pada malam hari. Kebutuhan akan sistem pengawasan yang lebih cerdas dan integrasi menjadi semakin mendesak. Kasus ini menimbulkan kerugian finansial yang signifikan dan rasa tidak aman bagi penghuni. Masalah ini saya analisis dari berbagai aspek seperti teknis, ekonomi, keamanan, dan lingkungan. Misalkan secara teknis, sistem keamanan yang digunakan masih bersifat tradisional seperti gembok dan CCTV dengan keterbatasan pencahayaan, dan dari aspek ekonomi pencurian menyebabkan penurunan nilai properti dan kerugian finansial secara langsung. Setelah menganalisis masalah yang ada, kami menemukan beberapa aspek penting yang menjadi perhatian. Dari sisi teknis, luas wilayah perumahan membuat sulit satpam untuk memantau seluruh area. Aspek ekonomi menunjukkan kerugian finansial akibat pencurian, mengancam nilai properti. Lalu aspek keamanan menegaskan bahwa sistem tradisional memungkinkan pencurian terjadi berulang kali. Dari sisi lingkungan, tingginya kasus pencurian menciptakan rasa tidak yang aman bagi penghuni. Lalu pada batasan sistem untuk mengatasi masalah ini, kami merancang sistem pengawasan perumahan otomatis berbasis IoT yang pada fokusnya pertama yaitu efisiensi biaya. Lalu kedua, fitur utama yang mendeteksi gerakan, pengiriman notifikasi, dan pemotretan gambar. Sistem ini juga dirancang untuk integrasi dengan aplikasi pihak ketiga seperti Telegram, memudahkan pengguna dalam menerima notifikasi dan log aktivitas. Lalu spesifikasi fungsional perangkat lunak mencakup kemampuan sistem untuk mengirim notifikasi real-time dan log aktivitas, serta memastikan fitur-fitur seperti pengambilan gambar bekerja dengan sesuai standar. Untuk perangkat keras, sistem memanfaatkan sensor PIR, modul kamera, dan koneksi nirkabel serta mendukung sumber daya alternatif seperti baterai. Lalu untuk spesifikasi fungsional pada software, di sini saya menggunakan komen-komen yang akan di-request kepada pengguna seperti /help atau /start. Lalu dia itu dapat mengirim gambar ke aplikasi dan melihat log aktivitas yang terjadi atau yang sedang terjadi deteksi oleh PIR sensor. Lalu prosedur pengujian itu memastikan bahwa start atau help itu menghasilkan respon yang sesuai dengan menampilkan benar di aplikasi yaitu Telegram. Memastikan gambar yang terekam kamera dapat dikirim dan diterima dengan benar melalui aplikasi Telegram. Memastikan log aktivitas mencakup waktu, tanggal, jenis aktivitas, dan disimpan sesuai spesifikasi sistem.
Lalu di sini ada pengujian hardware, yaitu sistem menggunakan modul kamera dan mengakses kamera dengan alamat IP address microcontroller. Di sini hardware-nya itu juga terhubung dengan wireless connection. Jadi buat penggunanya itu dapat mensimulasikan secara hubungan secara wireless di area sekitar. Lalu untuk sistem dapat mengirim notifikasi secara langsung setelah mendeteksi ada gerakan pada sensor, memastikan mampu mengambil gambar secara otomatis. Sistem mampu memonitor konektivitas jaringan secara real time dan memberikan notifikasi bila ada masalah. Pengguna yang sudah terdaftar atau belum untuk mencoba apakah tervalidasi oleh sistem atau tidak. Lalu untuk yang poin terakhir itu, untuk memastikan tidak ada sembarang yang pengguna yang terdaftar, dia akan menolak. Lalu di sini ada spesifikasi non-fungsional. Selain kebutuhan fungsional, sistem ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan non-fungsional seperti kecepatan pengiriman log aktivitas, keandalan sistem yang beroperasi selama 24 jam, kemudahan pengguna agar dapat dimengerti oleh pengguna yang awam, keamanan yang mencegah akses oleh pengguna yang tidak terdaftar, lalu ketahanan yang terhadap berbagai kondisi lingkungan. Lalu di sini ada tabel alternatif pemilihan, ya ini ada microcontroller. Max Bobot itu saya inisialisasikan, yang terpenting itu kecepatan pemrosesan dan harga yang murah. Lalu ukuran itu kenapa? Karena supaya ukurannya lebih berbaur dengan lingkungan, jadi ukuran kecil itu mungkin sangat dibutuhkan. Di sini ada Arduino, Raspberry Pi, dan ESP32. Di sini saya kasih kode untuk Arduino itu MA, Raspberry Pi itu MR, dan ESP itu ME. Di sini kita lihat bahwa Arduino memang sangat murah, tetapi kecepatan pemrosesan itu sangat lambat, dan di sini Arduino itu tidak memiliki integrasi Wi-Fi dan Bluetooth. Pada Raspberry Pi, mungkin Raspberry Pi emang sangat cepat dan dia lengkap, ada integrasi Wi-Fi dan Bluetooth, tetapi pada harga Raspberry Pi itu sangat mahal. Dan ukuran Raspberry Pi itu cukup ideal karena Raspberry Pi lebih besar dibandingkan Arduino. Lalu yang terakhir itu adalah ESP32. ESP32 itu pemrosesannya sudah cukup cepat, lalu integrasi Wi-Fi itu ada, dan Bluetooth itu ada, dan ukurannya itu sangat ideal karena ESP itu sangat kecil. Lalu harga yang murah itu ESP itu sangat murah. Di sini kita bisa lihat ESP memenangkan dari Max Bobot yang dari kedua microcontroller itu. Lalu di sini ada solusi pemilihan sensor. Sensor saya kriteriakan dari biaya pengaplikasian, akurasi, jangkauan deteksi, resistensi lingkungan, kemudahan penggunaan, kecepatan respon, konsumsi daya, dan kompatibilitas IoT. Di sini saya bisa dilihat pada tabel ini bahwa peer sensor itu dapat mendapatkan skor 15 dibandingkan kedua sensor tersebut. Lalu di sini dari kedua, yaitu sensor dan microcontroller, saya gabungkan seperti yang saya tunjukkan tadi, bahwa peer sensor itu saya inisialisasi dengan kode SP, dan ultrasonic itu SU, dan microwave itu SM.
Lalu di sini akan saya gabungkan buat ketiga masing-masing microcontroller untuk masing-masing sensor. Di sini microcontroller Arduino dengan sensor PIR itu mendapatkan nilai 21, Arduino dengan ultrasonic 14, dan Arduino dengan microwave itu 19. Lalu di sini microcontroller Raspberry Pi itu 22, microcontroller Raspberry Pi ultrasonic 15, lalu microcontroller Raspberry Pi dengan sensor microwave itu 20. Dan di sini untuk microcontroller ESP32 dan PIR sensor bisa dilihat nilainya paling tinggi yaitu 25, microcontroller ESP dan sensor ultrasonic 18, dan microcontroller ESP32 dan microwave itu 23. Lalu ini seperti ini desainnya. Jadi di sini ada PIR sensor dan ESP32, lalu dikasih casing untuk agar tahan pada cuaca. Lalu di sini ada web server agar mudah dapat diakses menggunakan secara gampang. Lalu di sini ada use case alat. Di sini pemilik rumah mengakses Telegram dan akses web server. Di sini ESP32 itu mengirimkan akses bot Telegram dan connect to Wi-Fi. Di sini akses bot Telegram menginclude ke Telegram dan connect Wi-Fi menginclude ke akses web server. Lalu di sini ada sequence web server. Di sini saat ESP nyala akan mengecek apa kredensial pada di ESP32 itu ada atau tidak. Apa tidak ada, dia akan membuat SSID baru, di mana SSID baru itu akan memunculkan halaman web yang seperti yang saya lihat ini. Lalu saat setelah user telah mengisi SSID untuk mengonek ke Wi-Fi, dia akan mengkonek ke Wi-Fi yang lokal itu. Apabila berhasil, ESP akan terhubung. Dan apabila di sini ada reset Wi-Fi, jadi di sini bisa mengreset Wi-Fi itu dengan komen /reset Wi-Fi melalui bot API dari Telegram, itu mengirimkan ke API ke internet. Lalu melewati bot API, dia akan merequest ESP itu untuk mereset Wi-Fi. Lalu kita balik lagi ke credentials not available, bahwa kalau misalkan pada di non-volatile storage atau storage yang ada di ESP itu ada atau tidak, itu akan menjalankan web server tersebut. Lalu di sini ada LED. Sebelumnya saya sudah bilang kalau misalkan pencahayaan itu emang penting untuk menjaga kerumahan, apalagi ada terjadi kemalingan. Lalu di sini saya menggunakan LED sebagai parameter menyalakan lampu, di mana ketika ada pergerakan yang pada malam hari, dia akan menyala secara otomatis. Di sini bisa dilihat apabila LED di set high atau nyala, saat PIR sensor menerima ada pergerakan, dia akan menyalakan lampu. Lalu di sini ada sequence PIR sensor, di mana apabila diaktifkan melewati bot Telegram yaitu /PIR, kita akan mengaktifkan PIR secara nirkabel. Jadi dari Telegram ke internet, dari internet dari bot API itu akan request untuk menyalakan PIR sensornya. Apabila terjadi pergerakan, itu akan mengaktifkan ada pergerakan di sekitar ESP tersebut. Jadi di sini apabila
peer sensor itu mendeteksi ada pergerakan, secara otomatis microcontroller itu akan mengambil potret media dan mengirimkan ke pengguna. Lalu di sini ada waktu respons kinerja alat. Di sini diketahui bahwa berdasarkan datasheet, waktu respons peer sensor itu 0,1 sampai 0,3 second. Lalu ESP32 cam 0,1 sampai 0,3 second. Lalu pengambilan media ESP32 cam 0,6 sampai 2 second. Lalu upload media ke Telegram itu tergantung dengan bandwidth uploadnya dan ukuran file. Di sini kurang lebih ukuran file yang diupload itu 200 kilobyte. Contoh dengan saya beri contoh bahwa T-deteksi itu 0,2, T-proses itu 0,2, dan T-capture itu 1. Lalu apabila ukuran bit 8 dan ukuran media itu 200 kilobyte, kita harus mengubahkan kilobyte itu menjadi kilobit. Jadi rumusnya 200 dikali 8, lalu menjadi 1600 kilobit. Untuk rata-rata bandwidth uploadnya di Indonesia itu adalah megabit per second. Lalu di sini saya tinggal hitung bahwa 1600 kilobyte dibagi 2000 kilobyte. Karena bentuk megabit ke kilobit itu menjadi 2000 kilobit. Yaitu T-uploadnya itu 0,8 second. Jadi total pemrosesan dari seluruh pemrosesan itu kurang lebih 2,2 detik. Lalu di sini ada anggaran. Untuk anggaran ESP32 cam itu jumlahnya saya buat ada 2, kabel ada 10, lalu peer sensor ada 2, lalu ada jasa printing yaitu 25 per milimeter kubik, lalu ada jasa printing housing ESP cam untuk menaruh ESP cam-nya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya Asmita Kidensa mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.